bagus ini dengan adanya Labet Factor ini kan, jadi antusias pemain itu tambah rame ya. Kalau di Labet Factor itu rata-rata gandangannya lebih banyak. Di kelas bebas aksi atau reguler itu sekarang nggak seramai Labet Factor. Jadi yang bagus ini buat meramaikan lagi Labet Factor kan. Nah, soalnya kalau dicampur sama yang konslet itu, yang Factor jadi kurang bersemangat. Jadi responnya jadi bisa moodnya hilang tiba-tiba. Kalau itu mempengaruhi bener ya? Iya. Sama pemula-pemula terutama. Iya, kalau dicampur gitu banyak berpengaruh. Soalnya makanya sekarang kalau kelas Factor itu pesertanya jauh, bisa 2 kali lipat lebih pesertanya kalau ada Factor itu. Kalau dicampur itu nggak seramai itu. Soalnya banyak yang takut juga kan kalau sama konslet-konslet gitu. Yo, tenang dulu, tepuk tangannya nanti saya kasih waktu. Yo, yang selatan yang pakai topi mas, nanti tepuk tangan. Yang timur kenapa Kerajaan terinspirasi dan fokus ke Labet Factor itu salah satunya kita mencoba kilas balik yang kita cermati tidak hanya di kelas latber, lapres maupun lomba. Jadi secara keseluruhan kita di akhir-akhir 2018 ini melihat labet juga sudah mulai turun. Nah, turunnya ini tidak hanya diikuti dengan turunnya pemain di latber, lapres maupun lomba, tapi harga pun juga turun drastis. Nah, kita mencoba mengembalikan ke memori dulu. Salah satunya adalah Labet Factor yang akan kita angkat. Nah, Labet Factor ini tentunya betul-betul saya yakin masih banyak akar rumput yang aware, yang suka, dan bahkan optimis akan ramai kembali. Karena nyon sewu, kalau kita melihat kilas balik dari 2000 perjalanan 2018 awal, Labet cukup ramai. Bahkan boleh dibilang ya, saya bilang mungkin ini bukan rahasia umum lagi. Labet itu menjadi tulang punggung sebuah IO. Itu pasti, mau latber, reguler, lapres maupun bahkan skala lomba nasional. Namun dengan bermunculnya burung-burung konslet, tercetak burung-burung konslet di situ, akhirnya apa? Muncul 1 del, 2, 3, akhirnya ya sudah. Bermunculan burung-burung konslet, semakin banyak yang menciptakan, akhirnya pemain-pemain menengah ke bawah akar rumput ini menepi, mereka mau keluar, wah nang kerajaan nanti isinya cuma burung konslet. Pernah kita jumpai ada 18 burung konslet pas waktu itu latpres barengan dengan Soeharto Cup. Bahkan si pemain pun sampaikan burung konsletnya lebih mewah di kerajaan daripada di Soeharto Cup waktu itu. Nah, itu tapi dulu masih kondisi rame-ramenya. Namun sekarang yang perlu kita sikapi, kita fokus mencoba ke Labet Factor ini. Harapannya satu, dengan adanya Labet Factor dan kita bukakan labet
umum di kerajaan itu nanti akan terpilah pemainnya. Satu, bagi mereka yang mempunyai burung semi liar, semi kongslet, ya bahkan mungkin sudah ngancing kongslet, itu kita punya kelas tersendiri yaitu labet umum. Iya, memang kita sengaja bedakan. Kalau kemarin pakai bebas aksi, sekarang kita pakai umum. Kenapa kok muncul umum? Karena nyun sewu seperti ini. Saya juara 1 di labet bebas aksi. Kita jual dengan harga mahal. Tapi ternyata, mohon maaf, itu burungnya ngrekel mentil. Di kelas bebas aksi kan sah waktu dibukakan bebas aksi. Namun kalau di umum, ini betul-betul yang ada di perangkringan. Penilaiannya sama seperti fighter, cuman kelasnya saja yang kita bedakan. Jadi bukan kok kita mau meninggal bebas aksi, tidak. Kita lebih fokus memprioritaskan kelayaan burung di lapangan. Jangan sampai kualitas, jangan sampai nanti kita jualan, kita transaksi, kita beli juara satu, ternyata bebas aksi dan ternyata burungnya ngerekel. Nah, itu kenapa kok kita memberikan 2 kelas untuk burung labet dewasa. Nah, akar rumput terangkat di kelas-kelas factor itu harapan kami semakin banyak orang mencintai labet lagi, terbangun lagi. Akhirnya mereka mencari dan mencari. Dengan mereka kita naikkan, dengan akar rumput semakin banyak bermain di labet factor, saya yakin harga labet yang saat ini cukup memprihatinkan pasti akan terangkat. Untuk saya pribadi itu mengatakan juga sama persis dengan Mas Bayu, cukup prihatin untuk kondisi harga lobet yang saat ini, karena kondisinya juga sangat prihatin sekali. Harga mungkin mencapai 60 atau 70 ribu per ekornya. Mungkin kenyataan seperti itu. Fakta itu, kita fakta. kasihan di peternak-peternak itu seperti apa yang dikatakan Mas Bayu. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang ada di kalangan lobet, khususnya peternak ataupun pemain, jadi kita pikir kita bangun dari tidur kita lebih semangat lagi. Ini kita bangun lagi, kita lebih semangat lagi untuk membangun adanya lobet factor ini. Tujuannya kita bangun dari mimpi. Kita nggak berangan-angan lebih untuk membuat lobet kongslet. Toh nyatanya juga bertahun-tahun atau 1 tahun ini dari adanya lobet kongslet kita berusaha membuat, toh nyatanya juga kurang maksimal. Toh nyatanya juga harganya malah sangat memprihatinkan seperti ini. Kita udah bisa bikin lobet kongslet, yang di luar sana juga bisa membuat lobet kongslet. Pada jatuhnya yang menjadi sasaran peternak-peternak, karena nggak mungkin telur netes langsung menjadi kongslet. Itu mungkin akan menjadi sebuah proses adanya kongslet. Jadi kalau misalkan lobet factor pada khususnya petarung itu tidak ada kelas atau penurunan, itu sangat memprihatinkan. Mungkin kategori seperti yang Mas Bayu sudah ditata ini tadi di Labres Kerajaan, mungkin kategori lobet factor sudah diumumkan. Mungkin dari faktornya melawan faktornya ada gairahnya, tidak gembung, aturan-aturan itu mungkin EO yang lain juga bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi benar-benar faktor, benar-benar terjalin adanya pertempuran lagi. Tujuannya untuk para pemula tidak takut lagi dengan adanya kelas tersebut, pada khususnya di lobet factor. Mari teman-teman mungkin bisa disatukan EO yang lain. Mungkin ini diawali dari Mas Bayu Kerajaan pada khususnya, dan yang lain mungkin bisa langsung mengikuti dengan agenda-agenda yang akan dilaksanakan nanti, karena sangat memprihatinkan sekali buat khususnya pemain lobet.